Impact Kids. Yuk Sobat Impact Kids, sebelum kita mulai membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah kami yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan kasih-Mu selalu ada untuk kami, dan Engkau selalu menerima kami, Engkau selalu menyambut kami, dan Engkau selalu menuntun kami. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-berkat yang dapat kami rasakan, untuk kehadiran Tuhan yang dapat kami rasakan terus. Tuhan, sebentar lagi kami mau membaca, mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang berikan hikmat kepada kami supaya kami bisa mengerti isi firman Tuhan, supaya kami bisa makin mengenal Tuhan, makin bertumbuh di dalam Tuhan dan melakukan apa yang Kau mau. Tuhan, maaf Tuhan kalau misalnya kami sering melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Dan Tuhan, kami memohon ampun untuk semua kesalahan kami, dan kami percaya bahwa Engkau akan memberikan pengampunan atas seluruh dosa kami. Biarlah kami bisa terus menyenangkan hati Tuhan dan bisa terus mengasihi Engkau dengan perbuatan dan perkataan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Halo Sobat Impact Kids, gimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat? Gimana nih, udah liburan dan sudah masuk sekolah? Sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru? Nah, aku berdoa supaya kalian sudah mulai terbiasa ya dengan lingkungan sekolah, dengan pembelajaran lagi, dan kalian bisa terus semangat untuk menjadi anak-anaknya Tuhan, untuk menjadi teladan di lingkungan sekolah kalian. Nah, Sobat Impact Kids, siapa nih di antara kalian yang punya hewan peliharaan? Ada yang punya? Mungkin ada yang punya anjing, ada yang punya kucing, kelinci, apalagi binatang peliharaan. Oh, kura-kura, hamster. Wah, banyak banget ya. Mungkin ada ya sebagian dari kalian yang punya hewan peliharaan. Dan kalian sayang banget sama hewan peliharaan kalian. Boleh tulis nih di kolom komentar hewan apa sih yang kalian punya ya sebagai hewan peliharaan. Nah, pada saat kita punya hewan peliharaan, kita pasti sayang ya sama peliharaan itu. Kita kasih makan, kita perhatikan, kita mandiin, kita sayang-sayang hewan peliharaannya. Nah, tapi pernah nggak setelah kita sayang-sayang hewan peliharaannya, kita pelihara dengan baik, tapi dia malah kabur? Pernah ada yang hewan peliharaannya kabur? Mungkin ada anjing atau kucingnya yang keluar dari rumah, atau ada yang punya kura-kura, terus kura-kuranya keluar dari kandang. Ada yang pernah? Wah, kalau misalnya hewan peliharaan kalian nih kabur dari kandang, kira-kira apa yang kalian lakukan Sobat Impact Kids? Diam aja gitu? Kayak, biarin aja lah dia kabur. Kayak gitu? Atau apa yang kalian lakukan? Wah, pasti dicari ya Sobat Impact Kids. Mungkin kalau hewannya kecil kayak hamster atau misalnya kura-kura, mungkin harus menggeledah rumah ya, menggeledah seluruh rumah atau cari di dekat kandang-kandangnya. Atau mungkin yang hewannya lebih besar kayak misalnya kelinci atau anjing atau kucing, kalian harus pergi keluar, mencari di jalan yang panjang supaya kalian bisa menemukan hewan peliharaan kalian lagi. Nah, Sobat Impact Kids, sebenarnya ya, hal ini tuh mengingatkan kita tentang kasih-Nya Tuhan yang begitu luar biasa. Kita itu kayak domba-dombanya Tuhan. Dan pada saat kita lagi kabur nih dari sekumpulan kita, kira-kira Tuhan diam aja nggak ya? Mau tahu jawabannya Sobat Impact Kids? Kalau mau tahu, yuk kita mau buka Alkitab kita mau baca bareng-bareng, kita mau hafalin bareng-bareng dan merenungkan bareng-bareng ayat hafalan kita hari ini supaya ketemu jawaban dari pertanyaan kita tadi ya. Nah, ayat hafalan kita hari ini akan diambil dari Matius 18 ayat 12. Yuk, aku mau ngajak kalian kita buka sama-sama Alkitab kita mau hafalkan dan renungkan Matius 18 ayat 12. Matius 18 ayat 12. Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Matius 18 ayat 12. Nah, Sobat Impact Kids, dari ayat hafalan tadi kita bisa lihat ya, kalau Tuhan menggambarkan kasih-Nya yang luar biasa seperti seorang gembala yang punya berapa ekor domba? 100! Wah, kira-kira 100 ekor domba tuh banyak atau sedikit ya? Oh, banyak banget ya Sobat Impact Kids, banyak banget. 100 ekor domba. Nah, dari 100 ekor domba, ternyata ada yang hilang. Yang hilang berapa?
1. Wah, berarti sisanya masih berapa Sobat Impact Kids? 100 dikurang 1. Masih ada 99. Wah, sebenarnya masih banyak ya Sobat Impact Kids dombanya. 99 tuh masih banyak banget. Tapi pada saat 1 domba ini hilang, apakah Tuhan membiarkan aja? Enggak ya. Gembala ini, Tuhan kita, gembala ini tidak membiarkan 1 domba ini hilang. Dia meninggalkan yang 99 di pegunungan, walaupun masih banyak jumlahnya, dia meninggalkan yang 99 di pegunungan dan mencari 1 domba yang hilang. Dan yang menarik ya Sobat Impact Kids, aku yakin deh, pada saat Tuhan sebagai gembala kita, itu melihat, wah ternyata ada 1 domba yang hilang dari sekumpulan domba yang ada. Tuhan tuh gak cuma sekedar, oh cuma 1 yang hilang, ya udah cari aja deh. Tapi Tuhan kenal siapa domba yang hilang. Tuhan tahu domba yang hilang tuh yang bulunya warnanya hitam atau bulunya warnanya putih. Yang tanduknya bentuknya seperti apa. Yang sifatnya seperti apa. Yang badannya besar, yang badannya kecil. Tuhan kenal domba yang hilang. Dan gak hanya kenal, Tuhan mau bersusah payah mau cari dombanya sampai ketemu. Dan itu sebenarnya yang terjadi sama kita ya Sobat Impact Kids. Kita pada saat kita tidak mengenal Kristus, kita tidak tahu tentang keselamatan yang bersama pada Tuhan, kita seperti domba yang hilang. Kita nggak tahu yang benar dan yang salah yang mana, hidupnya seenaknya kita aja, melakukan apa yang kita mau, tidak mau mengikuti aturan ya. Tapi Tuhan tuh sayang banget sama kita. Tuhan adalah gembala yang sangat baik, karena Tuhan mau datang ke dunia dan mencari kita, domba yang sesat Sobat Impact Kids. Tuhan mau cari kita, dan gak hanya itu, Tuhan mau menggantikan kesalahan, konsekuensi dari kesalahan besar yang kita lakukan, yaitu maut. Tuhan mau berkorban di kayu salib, menggantikan kita, mati untuk kita, supaya kita bisa ditebus dari dosa, dari maut. Dan Tuhan bangkit, sehingga kita yang mati bersama dengan Kristus bisa dibangkitkan juga bersama dengan Kristus dan hidup bersama Bapa di surga nanti, ya, hidup yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Jadi Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dia mau datang mencari dan dia mengenal kita Sobat Impact Kids. Dia tahu nih Sobat Impact Kids yang lagi nonton siapa aja, apa yang lagi kalian rasakan, apakah kalian sedih, sedang senang, apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian butuhkan. Tuhan tahu semuanya. Dan walaupun pada saat kita sudah menerima anugerah dari Tuhan, dan kita masih berdosa, kita masih melakukan dosa, walaupun itu dosanya banyak, dosanya sedikit, tapi Tuhan tetap mau menerima kita. Tuhan tetap mau mengasihi dan mengampuni kita, Sobat Impact Kids. Mungkin kadang-kadang kita merasa bahwa, aduh, aku melakukan dosa yang begitu banyak, aku melakukan dosa yang sangat besar, kayaknya aku gak layak sih masuk ke dalam surga. Tapi Sobat Impact Kids, kalau misalnya di Roma 5 ya, di Roma 5 ayat 8 itu dibilang, pada saat kita masih berdosa pun, Tuhan mau mati untuk kita. Dan kalau di Efesus dibilang bahwa keselamatan kita itu bukan karena perbuatan baik kita, tapi hanya karena iman, hanya karena pemberian, hanya karena anugerah yang berasal dari siapa? Dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi pada saat kita sudah melakukan dosa dan merasa hidup kita tidak layak, merasa kita melakukan banyak kesalahan, jangan menghindar dari Tuhan. Karena Tuhan sebenarnya sedang menarik kita untuk datang lagi sama Tuhan. Karena Tuhan bukan mau memusuhi kita Sobat Impact Kids. Tuhan mau memeluk kita. Tuhan mau menerima kita lagi. Tuhan mau mengampuni seluruh dosa kita. Karena Tuhan sayang banget sama kita. Nah jadi Sobat Impact Kids, pada saat kita melakukan dosa, ingat, Tuhan tuh sebenarnya mengenal kita secara pribadi. Dia tahu apa yang kita rasakan, dia tahu nama kita, dia tahu sifat kita, dan dia tetap mau menerima dan mengampuni kita. Jadi jangan malu untuk datang kepada Tuhan. Malah kita harus datang kepada Tuhan, kita minta pengampunan, dan kita mau menerima kasih-Nya Tuhan. Karena Tuhan tuh pengen kita bertumbuh dan kita mengenal betapa besar, betapa luas, betapa tinggi, betapa dalam kasih-Nya Tuhan buat kita. Ya Sobat Impact Kids, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang dapat kami baca, yang dapat kami renungkan hari ini. Terima kasih banyak Tuhan, karena walaupun kami berdosa, Tuhan mau datang ke dunia dan mati untuk kami.
Walaupun kami masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Engkau mau mengampuni kami dan Engkau mau menerima kami, bahkan Engkau mencari kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih Tuhan yang begitu luar biasa besar buat kami, dan biarlah Tuhan kami selalu mengingat kasih Tuhan dalam apapun yang kami lakukan. Tuhan, berikanlah kepada kami kasih untuk dapat mengasihi Engkau juga dan mengasihi orang-orang di sekitar kami seperti Engkau mengasihi mereka. Dan Tuhan, biarlah kami bisa terus berjalan bersama dengan Engkau dan terus Engkau pimpin untuk semakin bertumbuh dan semakin mengenal Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu dalam, begitu lebar, begitu tinggi, begitu luas buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Sobat Impact Kids, jangan lupa ya, kalau Tuhan tuh sayang banget sama kita. Tuhan sebagai gembala kita yang baik, Tuhan mau datang, mau mencari kita, dan mau menerima dan mengampuni kita. Jadi, kita harus selalu datang sama Tuhan. Bye Sobat Impact Kids, sampai ketemu di lain waktu ya. Tuhan Yesus memberkati.